猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa ada dua sosok datang ke perlelangan untuk menghancurkan tempat tersebut. Tak lama kemudian muncul sosok Jian Xiang yang memukul mundur mereka untuk kembali pulang. Selanjutnya, Xiaoyan dan sang ratu pergi menuju istana Chowking, dan Xin pun berganti. Saat ini Xiaoyan sudah memasuki istana Chowking. Di sini tidak ada seorang pun yang berlalu lalang, hanya Xiaoyan dan sang ratu serta si kelinci bingung yang berada di pelukan sang ratu. Mereka mengobrol sambil berjalan-jalan di istana Chowking, dan sang ratu pun menjelaskan dengan lembut. Hutan keabadian juga merupakan salah satu tempat terlarang di dunia Xuanyin ini. Bahkan, jika kamu memiliki kekuatan keabadian, kamu mungkin jatuh ke dalamnya jika kamu memasukinya dengan sembarangan. Setiap kejatuhan kaisar keabadian akan seperti kematian paus raksasa di laut, dan tubuhnya akan menjadi sebuah pulau. Lalu, tubuhnya akan memberikan makanan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ucap sang ratu. Namun, hal yang sama berlaku untuk kaisar keabadian. Jadi, di hutan keabadian ini ada banyak binatang penjaga di sana. Mereka sangat kuat, dan ngomong-ngomong, mereka bukanlah ancaman terbesar bagi hutan liar ini, ucap sang ratu kembali. Jadi, apakah kamu bermaksud untuk membiarkanku menyerah? Tanya Xiaoyan dengan curiga. Kamu benar-benar ingin pergi? Aku bisa menemanimu jalan-jalan, ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan. Apakah kamu akan membawa kelinci kecil ini? Tanya Xiaoyan yang sambil melirik sang ratu, dan sang ratu pun tiba-tiba tersipu malu. Apakah kamu ingin berkencan denganku sendirian? Ujar sang ratu. Tidak, maksudku lebih baik membawa kelinci kecil itu bersamamu. Meskipun mulutnya memang tidak bisa diatur, dia masih bisa menghilangkan rasa lelah di jalan, ucap Xiaoyan sambil menggarukkan kepalanya dan tersenyum. Oh, benarkah? Sepertinya kalian berdua memiliki hubungan yang cukup baik selama ini. Kelinci bingung juga dalam kondisi yang baik, tetapi emosionalnya memang sedikit tidak sabar, ucap sang ratu. Kelinci itu memang terlihat sangat lucu ketika dia diam saja, tetapi dia juga mudah menggigit orang ketika sudah mulai gila, ucap Xiaoyan sambil tersenyum masam. Namun segera setelah itu, kelinci bingung menyeringai dan mengeluarkan suara mengancam bernada rendah. Akan tetapi, ketika kelinci bingung itu baru saja memamerkan giginya, sang ratu langsung memukul dahinya dengan tamparan. Jika kamu tidak menyukainya, kita bisa pergi sendirian tanpa dia, ucap sang ratu yang sedikit menundukkan kepalanya. Tapi setelah sang ratu berbicara, kelinci bingung tiba-tiba melompat dari pelukan sang ratu dan berbaring di bawah Xiaoyan. Lalu dia menepuk Xiaoyan dengan cakarnya, seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan mereka berdua baik-baik saja. Oh, kenapa kelinci ini tiba-tiba berhenti berbicara? Gumam Xiaoyan. Aku tidak suka terlalu berisik, ucap sang ratu sambil tertawa-tawa. Aku juga tidak begitu menyukainya, ucap Xiaoyan yang juga menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, kelinci bingung pun langsung terkejut dan hatinya menjadi sangat cemas. Setelah berlari menuju bahu Xiaoyan, ia pun kembali berlari ke pelukan sang ratu, seolah-olah memohon belas kasihan. Xiaoyan pun tersenyum ketika melihat adegan ini. Lalu, mata merah muda kelinci bingung menatap Xiaoyan. Pandangannya pun penuh dengan permohonan. Tapi jika kamu bisa lebih tenang, kamu akan menjadi pasangan yang baik, ucap Xiaoyan sambil sedikit menyeringai. Segera, kelinci bingung pun membuat gerakan silang di mulutnya, yang berarti bahwa dia pasti akan diam dan tidak akan melakukan tingkah yang berlebihan di perjalanan nanti. Kapan kita akan pergi? Tanya Xiaoyan sambil melirik sang ratu. Oh, apakah kamu sangat terburu-buru? Aku baru saja kembali. Kenapa kamu tidak beristirahat saja dahulu?
aku akan mengirim seseorang untuk mencari beberapa informasi tentang hutan keabadian selama kamu beristirahat di sini, ucap sang ratu dengan perlahan. Xiaoyan pun mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata sang ratu. Aku ingat kata-katamu sebelumnya, tapi selain dari binatang penjaga di hutan keabadian ini, menurutmu apa yang lebih berbahaya dari mereka? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan masih mengobrol sambil berjalan dan tiba di taman belakang. Namun, ketika melihat berbatuan dan air yang mengalir, Xiaoyan pun terdiam sejenak. Itu karena pemandangan ini tampaknya familiar dalam ingatannya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terdiam sambil menatap tempat itu? Apakah kamu tidak menyukainya? Tanya sang ratu. Tempat itu. Dulu dia suka datang ke sini, berbaring di pangkuanku, dan mendengarkan berbagai cerita tentang dunia. Apakah kamu ingin datang dan mencobanya? Ucap sang ratu. Pada saat ini, sosok sang ratu sudah menghentikan langkahnya, dan dia duduk di depan kasur di sebuah pavilion kecil, seolah-olah matanya berisi bintang-bintang dan lautan yang luas. Lalu, sang ratu pun menatap sosok Xiaoyan dengan manis, dan dia menepuk pahanya dengan telapak tangannya yang indah. Xiaoyan pun membeku di tempat ketika melihat ini, dan jelas Xiaoyan sangat malu. Akan tetapi, ketika melihat Xiaoyan yang malu-malu dan menjadi kaku, sang ratu malah tersenyum lebih cerah, lalu menepuk kasur dengan tangannya. Duduklah di sini, kamu bisa memancing. Kamu tampaknya terlalu tidak sabar, ucap sang ratu sambil menyiapkan perangkat minum teh dengan tangannya yang lembut. Xiaoyan pun segera duduk bersila di samping sang ratu dan mengambil sebuah pancingan. Sang ratu di sampingnya pun bahkan menyiapkan umpan dengan hati-hati. Ternyata, beberapa hal masih bisa sesederhana itu, gumam Xiaoyan. Melihat bunga-bunga yang indah, mendengarkan nyanyian burung, menjual anggur dan minum teh, hidup tidak seperti itu, ucap sang ratu sambil tersenyum sedikit dan menyerahkan secangkir teh yang sudah diseduh kepada Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan menutupkan matanya, lalu menghirup udara segar dan berkata, sebelum aku bertemu makhluk hidup, aku tidak tahu apa itu hidup. Tetapi ketika aku bertemu dengannya, dia sangat lembut, bersih, dan menghangatkan hati. Lalu, sejak saat itu, angin bertiup dengan cukup kuat. Awan melonjak seperti badai, dan burung-burung juga terkejut. Lalu, akhirnya terbangun dari mimpi, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berkata dengan perlahan, dia membuka matanya dan wajahnya sangat tenang. Aku pernah bermimpi, di mana kamu dan aku sama-sama berambut putih duduk di sini. Setelah ribuan tahun lamanya, kita benar-benar masih bisa duduk di sini. Kedatanganmu sepertinya yang sudah dijanjikan. Hal itu akan membuatku sangat bahagia. Terima kasih, ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan matanya yang berkilau karena air matanya yang keluar. Sementara itu, Xiaoyan masih terdiam dan sang ratu terus menatapnya. Apakah kamu memiliki sesuatu di dalam pikiranmu? Apakah itu juga wanita kesayanganmu? Tanya sang ratu yang tiba-tiba. Dan sosok Xiaoyan perlahan menganggukkan kepalanya. Aku masih merasa takut, jawab Xiaoyan dengan perlahan. Apa yang kamu takutkan? Tanya sang ratu yang mulai penasaran. Aku takut jika suatu hari mereka akan melakukan hal yang sama, gumam Xiaoyan yang seolah-olah dia melihat ajalnya saat ini. Apakah semua yang sudah kulakukan dengan susah payah benar-benar bisa melindungi mereka? Gumam Xiaoyan kembali sambil menghela napas berat. Kamu sama seperti dia. Kamu adalah matahari bagi dunia. Kamu harus memikul semua beban dan terus bergerak maju. Jadi, jangan meragukan dirimu sendiri, ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan wajah kesakitan. Percayalah pada dirimu, semuanya akan menjadi kenyataan pada akhirnya, ucap sang ratu sambil tersenyum. Apakah aku bisa mendapatkan sesuatu yang aku inginkan? Gumam Xiaoyan. Selama hati menginginkannya, itu akan menjadi kenyataan. Sesulit apapun jalan yang akan kamu tempuh, setidaknya di dunia Xuanyin ini, aku dapat melakukan apa saja untukmu, ucap sang ratu yang masih tersenyum.
Ketika melihat senyuman lembut dari sang ratu, lengan Xiaoyan sedikit bergerak, dan Xiaoyan pun mengulurkan tangannya, lalu tiba-tiba merayu sosok sang ratu ke dalam pelukannya. Pada saat ini, aroma lembut sang ratu di pelukannya memenuhi hidung Xiaoyan. Ketika ini terjadi, Xiaoyan merasakan sesuatu yang rumit di dalam pikirannya. Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan untuk berterima kasih pada sang ratu atas semua yang sudah dilakukannya. Tiba-tiba sepertinya ada sesuatu yang bergerak di lengan sang ratu dan Xiaoyan. Dan detik berikutnya, kepala kelinci bingin keluar di antara keduanya sambil terengah-engah. Kita bisa melakukan sesuatu, ucap sang ratu. Sang ratu berbicara dengan lembut di telinga Xiaoyan. Mata merah muda kelinci bingin pun tiba-tiba melebar ketika mendengar kata-kata itu. Dan kemudian dia langsung menatap sang ratu dengan tatapan yang heran. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan juga sedikit kaku dan dia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini. "Apakah kamu takut?" ucap sang ratu sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiaoyan pun menarik kembali tangannya karena malu dan segera duduk di samping sang ratu. "Apakah kamu tidak akan melakukannya?" ucap sang ratu sambil tersenyum. Tatapan lembut sang ratu melirik ke posisi anunya Xiaoyan, di mana dia seharusnya tidak melihat bagian itu. Dan ketika melihat ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi merah. Aku masih normal, ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Tenang saja, biar aku periksa, ucap sang ratu. Yun-Er, apakah ada yang menyenangkan di kota Pentian? Ayo kita jalan-jalan di sana, ucap Xiaoyan yang mencoba mengubah topik pembicaraan. Menyenangkan? Apakah ada yang lebih menyenangkan dariku? Ucap sang ratu sambil tersenyum manis, dan momen itu pun penuh dengan keindahan. Kini, Xiaoyan sudah berdiri, ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Jadi, dia pun segera pergi dan wajahnya yang masih terlihat malu. Sang ratu pun tidak marah dengan sikap Xiaoyan ini. Ia hanya tertawa dan segera mengikuti Xiaoyan dari belakang. Xin pun berpindah ke bagian luar dari istana. Yuan Wei sudah dikalahkan, ucap Yu Qing. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh kepala istana. Sang ratu telah mengatur banyak orang kuat di sampingnya. Dan menurut informasi yang kudengar, sosok yang mengalahkan Yuan Wei adalah binatang buas Juying yang tersembunyi di jurang kematian, ucap Tai King. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yu Qing. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Bagaimana tentang dirimu, Yu Qing? Kamu punya wajah yang lebih cantik dariku. Gunakanlah kecantikanmu untuk melihat apakah kamu bisa lebih dekat dengannya, ucap Tai King sambil memandang Yu Qing dengan matanya yang main-main. Hah? Kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak sebaik kamu dalam hal seperti ini, ucap Yu Qing sambil menatap Tai King dengan wajah yang cemberut. Pada saat ini, mereka berdiri di atas loteng. Mereka menatap istana Yu Qing, dan tak lama kemudian, mereka melihat dua sosok yang berjalan keluar dari istana Yu Qing. Itu adalah sang ratu, ucap kedua wanita itu secara bersamaan. Kemudian, tepat ketika mereka sedang menonton, Xiaoyan yang berada ribuan kaki jauhnya tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah matanya bisa menembus ribuan meter dan menatap ke arah dua wanita itu. Mereka adalah dua dewa agung dari istana pemburu dewa, Tai King dan Yu Qing. Keduanya memiliki kekuatan dari langkah kelima keabadian kaisar. Tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan tempur mereka, tetapi mereka mempunyai sikap yang buruk, ucap sang ratu. Kapan mereka datang? Tanya Xiaoyan. Sebelum kamu datang, ucap sang ratu. Aku sudah bertarung melawan salah satu dari mereka, tapi dia berhasil melarikan diri, ucap Xiaoyan. Suamiku, kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu. Sejauh yang aku tahu, dari 8 dewa agung istana pemburu dewa, yang memiliki kekuatan terendah adalah langkah kelima dari keabadian kaisar. Sepertinya, aku masih meremehkan kekuatanmu, ucap sang ratu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jangan berpura-pura, Yun-Er. Kamu sudah mengetahuinya, bukan? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum masam.
Dewa Agung yang mengalahkanmu bernama Yuan Wei. Ia berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tapi aku tidak menyangka Juying akan bersedia membantumu, ucap sang ratu. Di sisi lain, di atas loteng, Yu Qing dan Tai Qing berkata, bagaimana orang itu bisa menemukan kita? Bahkan dengan kekuatan jiwa yang kuat, kita sudah menyembunyikan aura kita. Jadi, tidak mungkin dia menemukan kita begitu cepat, ucap Yu Qing dengan wajah terkejut. Dengan cara ini, belum lagi jika mereka mendekat. Aku khawatir itu akan menjadi masalah jika kita mengikuti mereka, ucap Yu Qing sambil mengerutkan keningnya. Jika itu menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Apakah terus mencari cara untuk mendekati mereka? Ucap Tai Qing yang terlihat sedikit marah. Aku khawatir kita sudah ditemukan oleh sang ratu ketika kita tiba di bintang Pentian. Jadi, kupikir tidak ada gunanya pergi dari sini dan mengikuti mereka, ucap Yu Qing. Pergi? Kita baru saja tiba dan akan pergi tanpa melakukan apa-apa, ucap Tai Qing. Kamu punya dada yang besar, tapi otakmu sangat kecil. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kamu bisa sampai sejauh ini, ucap Yu Qing dengan kesal. Berisik wanita tua, kamu lebih tua dariku. Siapa bilang kamu juga punya otak, ucap Tai Qing. Kedua wanita itu akan bertengkar lagi, tapi tiba-tiba cahaya dingin datang dari kejauhan, sehingga Yu Qing segera mengulurkan tangannya dengan respon yang sangat cepat. Setelah itu dia mencetikkan telapak tangannya, dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Kedua wanita ini saling memandang setelah melihat batu giok itu. Ini pesan dari istana, ucap Yu Qing sambil mendengus dingin. Ada sosok yang misterius di istana. Posisi kalian sudah diketahui saat ini. Jadi, amati saja dari kejauhan dan jangan berani mendekat, gumam Yu Qing saat membacanya secara perlahan dari batu giok itu. Kemudian, setelah mereka memastikan bahwa itu adalah berita dari Jushi, kedua wanita itu pun langsung terkejut. Hah? Ada sosok misterius di istana? Apakah yang Tuan maksud adalah mata-mata yang ditanam oleh sang ratu di istana kita, ucap Tai Qing. Kemudian, ketika mendengar ini, wajah Yu Qing langsung berubah menjadi serius. Aku sudah mendengar bahwa sang ratu sangat pandai dalam strategi. Dia akan menghabiskan ribuan tahun untuk merencanakan strateginya. Aku khawatir mata-mata di istana pemburu dewa memang benar adanya. Jika demikian, semua yang ada di istana pemburu dewa di bawah kendali sang ratu saat ini, gumam Yu Qing. Ketika Tai Qing mendengar kata-kata ini, ia pun mendengus dingin. Aku mendengar bahwa sang ratu telah jatuh. Jadi, kenapa dia muncul kembali? Luar biasa. Mungkinkah dia masih bisa dibangkitkan? Gumam Tai Qing. Untuk kultivator abadi tingkat itu, bahkan jika dia sudah jatuh, dia tidak akan menghilang begitu saja, tetapi secara bertahap akan mati dalam jangka waktu yang sangat lama, ucap Yu Qing. Kamu dan aku adalah keabadian kaisar, dan sang ratu telah menembus keabadian para dewa. Jadi, tidak terlalu aneh jika dia bisa dibangkitkan kembali, ucap Yu Qing. Persembunyian kita selanjutnya tidak akan digunakan. Dengan memasuki bintang Pentian itu, berarti kita sudah memasuki jangkauan penglihatan sang ratu. Setiap gerakan kita saat ini tidak bisa lepas dari matanya. Hanya menurut kata-kata Tuan Istana, cobalah untuk tidak mendekat dan tidak membuat masalah dengannya, ucap Yu Qing kembali. Karena sang ratu tidak memilih untuk membasmi kita pada awalnya, mungkin dia tidak ingin melawan istana pemburu dewa, ucap Yu Qing yang terus berkata. Perintah giok dari penguasa istana, sepertinya Tuan Istana juga telah datang ke kota Pentian. Kita hanya perlu menunggu kabarnya, ucap Yu Qing kembali. Tai Qing pun mengangguk dari awal hingga akhir. Sepertinya dia setuju dengan analisis dan penilaian Yu Qing sebelumnya. Kalau begitu, apakah kita akan terus mengikutinya? Tanya Tai Qing. Kita tidak perlu lagi mengikutinya. Kota Pentian ini sangatlah besar dan ada banyak makanan yang enak di sana, ucap Yu Qing. Mendengar ini,
Taiking pun segera menjilat bibirnya. Wajahnya menunjukkan kegembiraan dan dia terlihat seperti gadis kecil yang sedang bahagia. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli knalpot sama Mbak Konya. Jangan lupa seruput kopinya.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。